tempaan di pondok dan tidak di pondok ini akan menjadi beda. Makanya di pondok selalu mengajarkan hal-hal yang memang tidak diajarkan di tempat lain. Baik. Karakter mandiri, karakter berintegritas, karakter amanah, karakter takzim kepada guru, kasih sayang terhadap sesama santri kala di pondok itu memang ditanamkan. Karena kita tahu bahwa negara ini tidak hanya bisa dijaga atau dengan politik saja, dengan sosial saja, maka harus beberapa variabel ini harus seiring sejalan. Santri harus berpikiran begitu. Santri jadi presiden sah-sah saja. Santri menjadi menteri, menjadi DPR, banyak juga sekarang alumni-alumni pondok yang ada menjadi DPR, menjadi menteri, menjadi wakil. Dalam salah satu media Trans 7 itu menyampaikan bahwa santri hari ini menjadi budak kiai. Nah, itu gimana kira-kira gimana? Modern ya. Nah, begitu Gus. Ini kira-kira bagaimana tanggapannya panjenengan Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Seraung Media, jumpa kembali dengan kami dalam acara podcast Seraung Media yang tentunya kita akan membahas tentang peringatan Hari Nasional pada tahun 2025 yang kemudian dalam peringatan Hari Santri Nasional ini temanya adalah mengawal kemerdekaan Indonesia dan menuju peradaban dunia. Nah, tentunya saya di sini, sahabat Aris, akan menjadi host dan beberapa menit ke depan kita akan ditemani oleh salah satu Gus, tokoh daerah yang mungkin sudah dikenal oleh kawan-kawan semuanya, yakni di sini ada beliau, Gus Husnul Mubarak. Beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren Dakwatul Khoir, Kelurahan Drenges, Kecamatan Kertosono, dan beliau juga salah satu tokoh daerah, kebetulan jadi ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Nganjuk. Bagaimana Gus, kabarnya panjenengan? Alhamdulillah Mas Ari sehat-sehat. Alhamdulillah, luar biasa, senang kita mendengarnya, sahabat-sahabat. Jadi Gus, hari ini itu nanti kita akan berbincang mengenai peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025. Yang mana kita ketahui bahwa santri itu luar biasa sekali, dedikasi, kemudian sumbangsih pemikiran, gerakan terhadap bangsa dan negara ini dari kemerdekaan sampai dalam menuju era modernisasi hari ini, Gus. Nah, kemudian kita sama-sama mengetahui bahwa santri tidak terlepas oleh sejarah berdirinya bangsa, negara Republik Indonesia. Yang kemudian pada tanggal 22 Oktober ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional yang digaungkan langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan ini juga mengacu pada peringatan Hari Nasional pada tanggal 10 November. Nah, ini saling keterikatan, Gus. Nah, ini bagaimana menurut panjenengan, Gus, tentang peringatan Hari Nasional, Hari Santri Nasional ini, Gus? Terima kasih, Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya diundang ke sini untuk berbincang-bincang ringan di Seraung Media. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas undangannya sekali lagi. Pertama tentang Hari Santri, di mana bahwa tanggal 22 Oktober ini menjadi hari yang sangat penting bagi kita para santri. Karena kita tahu bersama bahwa Hari Santri lahir dan dibidani oleh para kiai-kiai. Bagaimana sejarah
menceritakan bagaimana sejarah menyebutkan bahwa tanggal 22 Oktober adalah ruh perjuangan santri yang dimana itu menjadi cikal bakal Hari Santri Nasional. Kita menilik sejarah bahwa resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada kala itu adalah bahwa tahun 1945 bagaimana peran kiai dan santri itu untuk membela tanah air kita, tanah air Indonesia yang sudah dideklar kemerdekaannya oleh Pak Presiden Soekarno-Hatta waktu itu. Setelah vakumnya, setelah sejarah menyatakan bahwa setelah kalahnya Jepang, kemudian Indonesia menyatakan kemerdekaannya dengan perjuangannya rakyat Indonesia, kemudian penjajah datang lagi ke Indonesia di tahun 1945, mau mengambil alih penjajahan yang kedua kalinya. Maka dari itu kemudian bagaimana peran kiai dan santri mempertahankan kemerdekaan yang sudah ada ini biar tidak jatuh ke tangan penjajah lagi. Maka pada waktu itu Mbah Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat ultimatum, membuat resolusi jihad bahwa kiai dan santri bersama-sama berjuang membela kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, karena ini adalah milik kita dan milik bangsa Indonesia yang tidak boleh lagi dijajah oleh bangsa lain. Kira-kira begitu, sahabat Baik, Gus. Aris. Terima kasih. Tapi sebelumnya, Gus, minta tolong untuk diceritakan, Gus, terkait dengan perjuangan pengabdian panjenengan selama masa lalu, sewaktu di pondok itu tahun berapa, kemudian di pondok mana, supaya kawan-kawan semuanya ini juga ikut tahu begitu, Gus. Iya. Terima kasih Mas Aris. Kalau eling-eling zaman mondok ya memang kita sebagai santri ya mondok menjadi bagian dari sebuah hal yang harus dilakukan. Betul. Saya mondok di Darussalam Krempiang. Mondok di Darussalam Krempiang kurang lebih sekitar 7-8 tahun. Kemudian saya mondok di Perak, pondok Quran di Perak Jombang kurang lebih 3 tahun. Dan kemudian melanjutkan kuliah di Surabaya dan di Universitas Tribakti Lirboyo. Itu pengalaman saya sebagai santri. Kira-kira gitu Mas Aris. Baik, Gus. Kemudian melihat dinamika santri terhadap pembelajaran, kemudian pola pendidikan di dalam pesantren, apakah kemudian ada pembeda, Gus, dengan sewaktu panjenengan masih menjadi santri dan sekarang panjenengan sudah menjadi pengasuh lah, kira-kira begitu, Gus. Kira-kira pendidikannya sudah tidak sama ataukah santri-santrinya tetap sama atau bagaimana? Ya, memang zaman ini nudawiluha bainan nas ya. Jadi memang bergesernya zaman otomatis anak zaman itu mengikutinya. Maka ketika zaman saya mondok dengan zaman sekarang ya memang agak beda. Tetapi ruh pondok ini menjadi sebuah elemen penting di dalam mencetak kaderisasi, mencetak anak bangsa ini menjadi anak yang bermental dan berkarakter spiritual religius. Karena bagaimanapun tempaan di pondok dan tidak di pondok ini akan menjadi beda. Makanya di pondok selalu mengajarkan hal-hal yang memang tidak diajarkan di tempat lain. Baik. Karakter mandiri, karakter berintegritas, karakter amanah,
karakter takdim kepada guru, kasih sayang terhadap sesama santri kala di pondok itu memang ditanamkan, dan itu tidak bisa diperoleh dengan pendidikan lain di luar pondok. Itu memang harus diakui, kita sebagai santri menjadi pondok menjadi elemen penting yang untuk mencetak kader santri anak bangsa yang berkarakter spiritual dan religius itu ya di pondok. Betul, betul, Gus. Maka dari itu pemerintah kemudian menjadikan tanggal 22 Oktober ini sebagai peringatan Hari Santri Nasional untuk sebagai pengingat begitu ya, Gus ya, terhadap santri hari ini. Kemudian Gus, peran santri terhadap keberlangsungan kemajuan atau membangun bangsa dan negara. Nah, ini kalau menurut panjenengan bagaimana Gus, kira-kira peranan penting lah santri? Terima kasih Mas Haris, bahwa kita juga harus berterima kasih kepada pemerintah bahwa pada tanggal 22 Oktober insya Allah di tahun 2015 itu kemudian ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional, karena pemerintah sangat sadar betul bahwa peran kiai dan santri tidak bisa diabaikan begitu saja, karena ini adalah marwah perjuangan para kiai dan para santri memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan pada waktu itu. Maka kita sebagai santri, sebagai kiai harus bersyukur bahwa pemerintah mengapresiasi kepada kita sebagai santri. Ini adalah peringatan Hari Santri Nasional. Untuk apa? Untuk mengingat kembali jasa-jasa para kiai-kiai kita, para pendahulu-pendahulu kita, hadratus syekh, santri-santrinya pada waktu itu memperjuangkan kemerdekaan ini dan menjaga kemerdekaan ini. Ya, kita harus berterima kasih, karena apa? Dengan adanya Hari Santri ini kita bisa mengenang sejarah itu terus menerus, terus dan terus untuk anak-anak bangsa, kader-kader kita, anak-anak bangsa berikutnya. Baik Gus, terima kasih banyak terhadap peranan santri yang kemudian menjadi salah satu elemen di dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Kira-kira pendidikan apa Gus, dan juga peranan seperti apa yang relevan bagi santri untuk ikut terlibat dan andil terhadap pembangunan bangsa dan negara? Nah, ini Gus. Terima kasih Mas Haris, bahwa ya bagaimanapun kita sebagai santri ya memang harus ikut bertanggung jawab menjaga atau keberlangsungan bangsa dan negara ini. Perannya santri terhadap bangsa dan negara bagaimana ke depannya? Santri sekarang harus berpikir lebih global, karena zaman digitalisasi seperti ini, santri juga harus berpikir lebih global. Perannya bagaimana? Santri harus punya pemikiran bahwasannya menjaga umat ini bagaimana, harus didasari dengan pendidikan apa. Kalau kita ada keumatan bagaimana, sisi sosialnya bagaimana, politiknya bagaimana. Maka santri harus lebih bisa global di dalam hal pemikirannya. Kalau ada santri menjadi politisi, ya memang harus menjadi santri, harus menjadi politisi. Santri harus menjadi pemimpin umat, menjadi kiai, ya memang harus di satu sisi harus menjadi pemimpin umat dan satu sisi menjadi kiai, tokoh masyarakat bagi masyarakatnya masing-masing. Karena kita tahu bahwa negara ini tidak hanya bisa dijaga atau dengan politik saja, dengan sosial saja, maka harus beberapa variabel ini harus seiring sejalan. Santri harus berpikiran begitu. Santri jadi presiden sah-sah saja. Santri menjadi menteri, menjadi DPR, banyak juga sekarang alumni-alumni pondok yang ada menjadi DPR, menjadi menteri, menjadi wakil menteri. Karena memang santri harus berpikiran begitu demi menyumbangkan pemikirannya, dedikasinya kepada bangsa dan negara ini. Harus punya pola pikir yang lebih global. Santri jangan mempersempit pemikirannya sendiri.
Kita di pondok dulu diajari bagaimana berpikir lebih luas keumatan, bagaimana kita caranya diajari bagaimana kita harus ulama dan umarok harus bersinergi, umaroknya bagaimana, ulamanya bagaimana. Santri diajari itu. Gitu, Mas Haris. Betul. Terima kasih Gus atas penjelasannya luar biasa. Setidaknya ini juga akan menjadi gambaran referensi bagi seluruh santri yang ada di Indonesia tentang betapa pentingnya untuk ikut andil terlibat bersama dalam membangun bangsa dan negara. Betul, Gus. Namun ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan, Gus, mengenai salah satu tayangan media yaitu Trans 7. Langsung kita sebut saja karena sudah menjadi ramai dibicarakan, bahkan diekspos di beberapa media dan seluruh media yang ada di Indonesia tentang penistaan Gus terhadap kiai dan ulama. Dalam salah satu media Trans 7 itu menyampaikan bahwa santri hari ini menjadi budak kiai. Nah, itu gimana kira-kira gimana? Modern. Nah, begitu Gus. Ini kira-kira bagaimana tanggapannya panjenengan, Gus? Kita itu memang menjelaskan pola pikir santri terhadap yang tidak santri itu memang ya berat, memang ya sulit, gitu loh. Karena sudut pandang kita itu berbeda, Mas Haris. Cara bahasa saya ini, traveling experience-nya berbeda. Sekarang saya contohkan begini. Di taklim itu ada kaidah itu, katakanlah inat tawadu'a min khisalil muttaqi wa bitaqiyu ilal ma'ali yartaqi. Bahwa tawadu itu, hormat takzim itu kepada guru adalah bagian karakter orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang berkarakter begitu akan diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itu di pondok kan diajari. Betul, Guys. Kemudian cium tangan kiainya, jalannya harus menunduk sebagai salah satu variabel bentuk penghormatan kita kepada kiai, kepada guru kita. Lah, narasi yang ada di Trans 7 itu kan bahasanya kan bahasa sekarang feodalisme modern gitu. Feodalisme modern. Perbudakan gitu. Iya, Gus. Tapi sebenarnya bukan itu, jauh dari itu. Memang kalau yang nggak perti pondok, ya memang ya bahasanya gimana ya? Memang nggak tahu tentang pondok. Makanya mondok dulu biar tahu dan menyamakan pemikiran tentang santri dan yang bukan santri memang sulit karena di santri itu diajari begitu, di santri diajari begitu, dan agama itu menjadi sebuah memang ketaatan kita di dalam punya guru adalah orang tua kita yang harus kita cari berkahnya. Padahal ada kalimat yang di taklim juga ini, mengajar satu huruf itu guru layak diberi hadiah 1000 dirham. Itu bukan soal hadiahnya, tetapi bagaimana kita memahami ilmu itu penting. Betul. Menjadi memahami itu penting, punya ilmu itu penting. Maka memberi penghormatan kepada guru seharusnya dan selayaknya. Dan ini dipandang oleh sebagian masyarakat Indonesia, sebagian kecil yang memang ini tidak mempunyai pandangan feodalisme modern atau itu, jauh dari itu. Karena memang Trans 7 tidak memahami bagaimana karakter pondok, bagaimana menjadi santri. Coba kita angkat itu di video-video itu. Di video-video itu kalau kita amati memang itu tidak terjadi hanya di Lirboyo saja, beberapa kumpulan video yang dipotong-potong. Ro'an menjadi sebuah perbudakan. Lah, gimana ini? Wong santri itu, Pak Mas Haris, dikongkon gurune Masya Allah bunga minta ampun. Karena apa? Mereka diajarkan dan memahami di sini ada keberkahan.
ilmu kemanfaatan yang dia terima. Dan dia punya keyakinan, noto boto sak boto, Nggih. noto boto loro boto. Dibuat majelis-majelis ilmu, dia dapat pahala seperti orang yang mencari ilmu. Min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dan itu dipahami santri. Jadi roan gowo sak timbo itu sudah pahalanya sudah sangat besar. Lah, seperti ajaran-ajaran begitu tidak dipahami oleh pihak-pihak lain yang akhirnya membuat narasi yang menurut saya ya tidak benar Dan tidak pantas dan disampaikan. tidak dipantas disampaikan. Karena ya tidak pernah tahu santri. Kalau tidak tahu santri ya jangan komen tentang santri lah, kira-kira begitu. Betul, Ya, betul. kan mengkritik boleh, tetapi kalau itu narasinya begitu bukan mengkritik namanya. Gitu. Ada kekayaan kiai sampai sarungnya kan kita. Dan itu tidak semuanya. Dan mereka tidak memahami pengajaran takzimul ustadz, takzim kepada guru yang memberikan ilmu pada kita itu melebihi segala-galanya. Keberkahan itu melebihi segala-galanya. Al-barakatu tazidul manfaat. Bahwasanya hidup ini yang bermanfaat, menambah keberkahan dengan kita. Salah satunya adalah bagaimana cara mentakdimkan kita kepada guru-guru kita. Gitu, Betul. Mas Haris. Betul. Kalau melihat sekarang kan pondok pesantren sudah semakin banyak, Gus ya. Betul. Kemudian santrinya malah jauh lebih sedikit biasanya. Betul. Begitu. Nah, kalau melihat ada pondok pesantren yang itu sifatnya menyimpang, Gus. Menyimpang ini dalam kategori banyak aspek lah, Gus, kira-kira. Kalau dari pandangannya panjenengan sebagai pengasuh pondok pesantren ini harusnya bagaimana, Gus? Ya, memang ada pondok yang menyimpang dari katakanlah ahli sunnah wal jamaah gitu. Karena makanya bagi wali santri, bagi santri-santri yang mau mondok, ya dilihat dulu sanatnya kiainya bagaimana. Kiainya ini dulu mondoknya gimana. Dengan perjuangan bangsa Indonesia ini bagaimana. Itu kan ketemu, Mas Haris. Oh, ini pondok A, dulu gurunya siapa? Sanatnya kemana? Dengan perjuangan bangsa Indonesia ini bagaimana? Ada pondok yang menyimpang, ada. Gitu. Makanya kita jangan memondokkan pada pondok-pondok yang kita tahu itu menyimpang. Makanya dilihat dulu kiainya bagaimana, kemudian track record pondoknya bagaimana. Kan ada pondok juga yang ya jujur saja yang tidak senang dengan pimpinan, dengan pemerintahan gitu ya. Makanya bagi kita di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, kita ya berkewajiban mau memondokkan anaknya, kita lihat dulu sanatnya bagaimana, sanat keilmuannya khususnya, track record bahasane, track recordnya pondok bagaimana, sanat keilmuannya bagaimana. Nah, itulah yang kalau menyikapi pertanyaannya jenengan tentang yang menyimpang, ya ada saja namanya dunia ini kan ya. Betul. Tidak mesti ada hitam dan putih kan begitu, ada sajalah warna dunia ini. Tetapi kita sebagai santri, bagaimana kita melihat pondok yang akan kita pondoi, gurunya bagaimana, sanad keilmuannya bagaimana, itu penting. Karena biar apa? Anak bangsa yang akan datang di masanya nanti selalu punya pemahaman yang sama. Menjaga NKRI ini bersama-sama, menjaga santri bersama-sama, kiai bersama-sama, dengan masyarakat Indonesia secara umum. Kalau kita mondoknya salah, juga akan menjadi dogma terhadap kita santri, bahwasanya itu akan salah pula. Betul. Kira-kira begitu. Baik, Gus. Kemudian hari ini kan sudah memasuki era digitalisasi dan juga laju informasi yang begitu cepat lah, yang pada akhirnya berakibat provokasi-provokasi di media. Nah, ini kan salah satu dampak ya dikhawatirkan santri-santri banyak yang terprovokasi lah. Iya, betul. Nah, kira-kira bagaimana, Gus? Menurut pandangannya panjenengan di dalam menguatkan iman, menguatkan ketahanan perspektif atau paradigma santri untuk tetap berpegang teguh pada ideologi negara lah, kira-kira begitu. Terima kasih, Mas Haris. Bahwa untuk membentengi itu ya, memang provokasi-provokasi sering terjadi lewat agama pula.
Tapi bagaimana kita sebagai santri membentengi diri agar tidak terjadi provokasi itu? Pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah bahwa perbanyak khazanah pengetahuan, perbanyak khazanah ilmu pengetahuan, perbanyak membaca, perbanyak bersosial, karena itu akan menjadi sebuah khazanah pengetahuan yang luar biasa bagi santri itu, agar tidak mudah terprovokasi oleh dogma-dogma agama yang salah. Karena kita tahu sendiri memang ada yang provokasi, yang takfiri itu memang ada. Dan itu bagaimana agar tidak terprovokasi seperti itu? Khazanah pengetahuan kita diperbanyak. Santri harus berani lelah, berani membaca, berani bergaul secara sosial untuk memperbanyak khazanah pengetahuan dirinya. Biar pemahamannya tidak sempit. Contoh, di media sosial semakin banyak potongan-potongan ayat yang menjadi framing-framing tertentu. Nah, kalau kita punya itu menjadi dogma kita, kemudian kita terprovokasi, kita kurang pengalaman, kurang pengetahuan, ya kita akan terprovokasi. Karena dalil agama itu ya mujarab memang. Tetapi bagaimana itu tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang aliran-aliran tertentu yang menggunakan label agama untuk memprovokasi tentang bangsa ini, katakanlah begitu. Ya perbanyak. Makanya bagaimana Ahlus Sunnah An-Nahdiyah ini mengkader, membentuk santri kadernya untuk bisa berpengetahuan luas, tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok agama tertentu yang tidak senang dengan bangsa Indonesia, bahkan tidak senang dengan agama Islam yang di kelompok tertentu. Islam takfiri, mengkafir-kafirkan, itu kan memang ya dididik kafir lah. Bagaimana loh dididik kafir ini? Wong kalimat la ilaha illallah malah kalah dengan kalimat takfiri. Betul. Wong namanya saja sudah syahadat, kok wong sudah syahadat malah dikafirkan, itu bagaimana tuh? Lah ini kan menjadi problem-problem di santri. Makanya ayo perbanyak khazanah pengetahuan kita, membentengi diri kita. Kalau kita tidak berbanyak benteng diri kita, pengalaman kita, pengetahuan kita kurang, ya pasti kita akan gampang diprovokasi oleh orang lain yang tidak cinta kepada agama kita dan tidak cinta kepada bangsa Indonesia. Kira-kira itu Mas Aris. Betul. Jika di pondok itu biasanya pakai HP apa tidak, Gus? Biasanya kalau di pesantren. Kalau di pesantren saya ini ya, Oh iya, Gus. kalau di pondok ya tidak pakai HP. Oh begitu. Karena di sebagian pondok memang HP, penggunaan HP bisa mengganggu aktivitas belajar, mengajar, belajar, mengaji anak-anak. Tapi kalau di tempat saya boleh bawa HP, tapi hanya hari Minggu, Mas Aris. Oh begitu, siap. Boleh hanya hari Minggu, dan itu setelah sholat duha jam 8 itu baru nyuci, kemudian baru HP-an, nyuci baju, kemudian baru HP-an sampai sholat duhur. Oh. Ya gunanya apa? Ya zaman sekarang kita mengikuti bagaimana pentingnya sebuah digitalisasi, pentingnya sebuah info dari media, tetapi tidak lupa bahwa pemahaman, pengetahuan itu dididik dulu pada santri agar tidak terprovokasi oleh konten-konten, oleh framing-framing yang tidak bertanggung jawab terhadap agama dan bangsa ini. Itu Mas Ari. Betul, sehingga ada batasan-batasan. Ada batasan tertentu, ya, betul. Karena juga banyak sekali media-media yang memframing untuk penghasutan. Betul. Banyak sekali itu. Kemudian Gus, menurut panjenengan tantangan terbesar yang dihadapi santri di era digital dan modern ini, bagaimana kemudian menanamkan semangat santri pada generasi muda yang tidak mondok di pesantren? Karena kita ketahui sekarang kayaknya sangat minim sekali yang mau mondok di pesantren, kan begitu Gus ya? Iya, betul Mas Haris. Kiat-kiatnya kalau menurut saya ya, kalau tidak mondok, ya harus ikut mengaji. Nah, harus ikut mengaji Mas Haris.
tidak mondok ya tidak apa-apa, karena keterbatasan apa, mungkin karena bantu orang tuanya di rumah, atau karena tidak ada orang di rumah, orang tuanya sendiri, variabel faktornya macam-macam. Tetapi bagaimana agar ini tidak kalah atau dengan yang mondok, maka dia harus ikut mengaji. Sekarang di kampung-kampung kan juga ada TPQ, ada juga madin untuk di pondok, di madrasah mengadakan madin untuk anak-anak yang tidak mondok. Maka itu harus mengikuti, biar apa? Dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan bagaimana kerja, bagaimana pengetahuan mental religius seperti yang ada di pondok. Kira-kira begitu, ikut mengaji. Karena itu ya jalan satu-satunya, ikut mengaji walaupun dia tidak mondok. Ikut mengaji bisa di madrasahnya, bisa di masjidnya, halakoh-halakoh majelis keilmuan dia ikuti. Itu saya pikir Mas Haris, untuk bagaimana dia punya pengetahuan yang sama dengan anak yang mondok dan tidak mondok. Biar ini penting menanamkan karakter anak yang spiritual religius ini tadi, bermental untuk, karena apa? Bangsa ini harus dijaga dengan anak-anak santri yang begini ini. Untuk menjaga kelangsungan bangsa ini. Sejarah sudah mengatakan itu. Dan kita sebagai penerus jejak sejarah itu. Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Wahab Hasbullah, banyaklah tokoh-tokoh kiai-kiai kita yang memang itu selain beragama, jiwa nasionalisme. Makanya muncul hubul waton minal iman. Itu karena cinta tanah air itu bagian dari iman. Bagian dari iman ini. Wajib bagi kita menjaga ini. Nah, bagaimana santri punya karakter itu? Mondok. Bagi yang tidak punya waktu untuk mondok karena variabel-variabel lain, di rumahnya bagaimana? Ikutlah mengaji. Di masjid, di madrasah, TPQ, madin, sudah banyak sekarang. Gitu Mas Ari. Ya setidaknya untuk membentengi diri dari pergaulan yang semakin kesini semakin nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan, gitu Gus. Baik, terima kasih Gus atas penjelasan pemaparan tentang peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025. Untuk closing statement Gus, izin kami meminta semacam motivasi untuk sahabat-sahabat santri yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, dan juga untuk sahabat-sahabat yang belum sempat mengabdi perjuang di pondok Gus. Monggo, terima kasih Sobat Aris. Pesan-pesan saya dengan adanya Hari Santri ini yang di pondok, ayo kita ingat sejarahnya, perjuangan para kiai, para santri yang telah mendahului kita. Kita peringati hari HSN ini dengan penuh semangat, semangat mengaji, semangat memperingati, lomba-lomba dengan membaca kitab, dengan cerpen-cerpen santri, kita ikuti dengan semangat untuk memperingati Hari Santri ini. Karena dengan memperingati ini, kita akan mengingatkan sejarah para kiai-kiai kita, santri-santrinya Mbah Hasyim, Mbah Wahab yang dulu-dulu memperjuangkan Hari Nasional, resolusi Siat. Kita kenang dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan yang positif di pondok. Tak lupa berdoa untuk beliau-beliaunya, Hadratus Syekh mereka. Dan pesan saya untuk yang tidak mondok, mengaji, belajarlah dan mengajilah di lingkungan masing-masing untuk bisa menjadi santri. Karena terbatasan waktu, karena pentingnya ilmu itu akan menjadi benteng bagi kita pribadi, keluarga kita, dan masyarakat kita. Mengaji dan belajar adalah cara satu-satunya untuk meningkatkan kualitas kita sebagai santri yang di pondok maupun yang tidak mondok. Baik, terima kasih Gus, luar biasa penjelasan dan pemaparannya panjenengan, motivasi sama-sama Sobat Aris, sama-sama seluruh adik-adik kita yang belum sempat mondok Gus. Jadi pada intinya adalah berilmu Gus ya, belajarlah, betul. Karena ilmu itu penting. Jadi saya teringat Gus,
kata-kata Imam Syafi'i tentang ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Betul, betul. Pada intinya adalah belajarlah karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Sehingga harus kita belajar terus-menerus, tidak ada batasannya. Baik, begitu saja Sobat Serawung Media dari obrolan lahir perubahan telah menemani perbincangan kita dalam tema peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 yang mengusung tema mengawal kemerdekaan Indonesia dan menuju peradaban dunia. Iya, sahabat Haris, betul. Serawung Media dari obrolan lahir perubahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.